Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pada minggu perkuliahan ke-11. Nah, pada materi kali ini itu adalah tentang Dynamic Memory Allocation. Nah, pada latihan 1 sudah saya pindahkan ke Visual Studio Code saya. Nah, di sini kami disuruh untuk membuat sebuah memori untuk memesan sebuah memori. Nah, di sini caranya itu adalah kita membuat sebuah pointer dan kita isi nilainya itu adalah 0. Nah, kemudian nanti kita akan mengisi dari pointer itu dengan cara memesan memori kepada operation system sebanyak yang kita mau. Nah, di sini karena jumlah datanya kita minta dari user, nanti jika user nanti memasukkan jumlah datanya 5, nanti maka kita akan memesan memori sebanyak jumlah data dikali size of tipe datanya. Di sini tipe datanya integer. Nah, kemudian di sini hanyalah untuk memvalidasi apakah memori yang sudah kita pesan itu berhasil atau tidak. Nah, jika memorinya bernilai 0, maka akan ditampilkan gagal mengalokasikan memori dan akan mengeluarkan dari program karena mereturn 1. Nah, maksudnya keluar dari program dengan ada error. Nah, kemudian di sini adalah untuk mengisi space atau memori yang telah kita pesan tadi dengan di sini kita menggunakan array ya. Ternyata yang tadi itu namanya array dinamis itu ternyata kita isi menggunakan array. Nah, nanti dia isinya adalah dikalikan 10. Nanti kalau kita coba nanti ini, maka indeks ke 0 adalah 1 dikali 10. Nah, begitu seterusnya sampai jumlah datanya. Nah, di sini kita harus membebaskan ya memori yang telah kita gunakan dengan cara menggunakan free, kemudian nama alamat yang sudah kita pesan. Nah, ini kan alamatnya sini kita buat array dinamis, kita isi pesanan kita memorinya. Nah, di sini namanya array dinamis, maka kita free array dinamis. Kemudian ini adalah untuk benar-benar memastikan bahwa array dinamis itu bernilai 0. Nah, jika kita jalankan, nah program akan meminta masukkan jumlah data yang ingin kita simpan. Misalnya kita ingin 3. Nah, maka dia kan otomatis karena kan di sini udah di sini diinisialisasi bahwa nilainya itu adalah ditambah 1 dikalikan 10. Maka nanti data ke 1, 10, 20 dan seterusnya. Nah, kemudian ada latihan 2 yang dimana ini adalah untuk menuntut agar menggunakan relog, yang dimana relog itu adalah cara kita untuk memesan memori karena memori yang kita pesan sebelumnya ternyata kurang. Nah, contohnya di sini kita sudah memesan sebuah alamat memori dengan ukuran 2 kali integer. Nah, dan array pada indeks ke 0 dan 1-nya sudah kita inisialisasi. Nah, ternyata kita masih ingin menambahkan array untuk indeks kedua dan ketiga, maka kita harus menggunakan relog. Caranya itu kita isi kan pointer ini bernama array arr. Nah, kita isi, kita minta dengan menggunakan relog. Nah, di sini kalau menggunakan relog, kita harus membuat nama variabel, nama pointernya arr, kemudian ukuran yang ingin kita perbesar. Karena di sini tadi sudah 2, kita ingin menambahkan 2 lagi, maka kita perlu 4 kali ukuran integer. Nah, ini hanya untuk validasi seperti yang tadi. Jika gagal, maka dia akan mengeluarkan program. Kemudian ini adalah inisialisasi untuk indeks kedua dan ketiganya. Kemudian ini hanya untuk menampilkan setelah kita menggunakan relog, dan harus kita bebaskan memorinya pada akhir program. Nah, kita coba. Nah, nampak di sini sebelum relog kita hanya mempunyai 2 space atau 2 alamat memori, atau 2 memori ya. Nah, di sini kan kita hanya memesan 2 kali ukuran memorinya, makanya kita punya 2 di sini.
Maka setelah kita relock, kita memesan 4 kali ukuran integer. Nah, makanya kita bisa mengisi sampai indeks ke 4, indeks ke 3, yang dimana itu adalah yang keempat. Nah, kemudian ada latihan 3 yang dimana ini tuh untuk membuat matriks dengan cara menggunakan, maaf, kita lihat dari modulnya. Nah, ini untuk membuat matriks secara dinamis dengan cara mengalokasikan memori untuk dimensi pertama berupa baris, itu array of pointer, lalu mengalokasikan dimensi kedua atau kolom untuk setiap baris tersebut. Nah, maksudnya ini itu kita ingin membuat matriks seperti ini, matriks IJ, namun kita tidak menuliskan langsung seperti ini, tapi menggunakan dynamic memory allocation. Gimana caranya itu? Kita harus membuat dulu pointer to pointer, kemudian kita isi nilainya 0. Yang sini pointer to pointer namanya matriks saya buat, kemudian diisi 0. Kemudian kita isi matriks itu dengan memesan ukuran dikali ukuran tipe datanya dikali, kan sini kita harus memesan sebuah pointer ya kan, makanya di sini size of integer ini pakai bintang seperti ini. Kemudian kita kali dengan dimension 1, di mana itu adalah barisnya nanti kan, mana baris kali kolom. Nah, berarti matriks ini sudah punya sudah punya 2 ruang, karena di sini dimension satunya itu 2, makanya dia sudah punya 2 ruang untuk diisi. Nah, kita isi ruang pertama itu dengan cara kita pesan lagi apa, ruangan banyak, ukurannya dikalikan dengan dimension 2, di mana dimension 2 ini ada 3, yang dimana nanti menjadi kolomnya ya kan, karena matriks indeks ke 0 ini kan nanti akan punya banyak 3, berarti nanti dia punya 3 kolom. Kalau kita teruskan ke bawah nanti matriks 1 juga punya 3 kolom. Nah, ini adalah untuk mengisi setiap indeks pada matriks. Nah, kita membuat perulangan untuk barisnya, kemudian saat baris indeks ke nolnya dia, kita akan buat untuk mengisi barisnya itu kan harus kita isi satu baris itu 3 kolom. Nah, sini baris indeks ke 1 indeks ke 0 dimulai, karena ini mulai dari 0. Nah, dia akan mengisi saat indeks ke 0 dan J-nya indeks ke 0. Nah, maksudnya kan ini baris ke 1, kolom ke berapa. Nah, kan karena ini J-nya akan terus bertambah menggunakan perulangan. Nah, kita akan mengisi dengan counter plus plus. Maksudnya di sini counternya 1, maka nanti setelah ini perulangan ini dijalankan masuk ke sini, kemudian dia akan tambah nilai satunya, kan tambah 1. Maka nanti akan 2. Nah, ini seterusnya. Kemudian ini membedakan dengan yang tadi, kalau kita memesan pointer to pointer, maka kita harus membebaskan dari yang terdalam dulu. Nah, yang dimana yang terdalam itu di sini kan adalah si ini, yang 2 ini. Nah, yang dimana ini kita bisa kita dapatkan setelah kita memesan memori dari yang ini. Makanya si matriks yang berindeks ini harus kita bebaskan dulu memorinya. Terus setelah memori yang ini bebas, kita harus membebaskan yang menjadi wadahnya. Nah, jika kita jalankan, nah jika kita lihat dia akan otomatis mengisi setiap indeks pada matriks. Kan ini tadi barisnya ada 2 kan, makanya di sini ada 2 baris. Kemudian untuk mengisi kolomnya itu kita menggunakan memesan alamat memori dulu kan, untuk indeks ke 0 dan indeks ke 1. Nah, kalau kita pesan memorinya, kita akan mengisi di sini menggunakan counter ditambah seterusnya. Nah, nanti dia akan menambahkan ini dulu pada indeks ke 0 kan, pada indeks ke 0 J-nya 0, dia akan tambahkan, jadi counter 1, kemudian J-nya 2 kan, mulai dari dalam J-nya 2 berarti J-nya 1, indeks ke 01 berarti ini kan, indeks ke 0, kolom ke indeks 1. Nah, berarti dia akan nambahin jadi 2 dan begitu pun seterusnya. Kalau ini sudah berhasil lebih kecil dari dimension 2-nya, dia akan mulai lagi dari indeks ke I1, berarti 1 mulai terusnya. Berarti nanti 1 0 1 1 1 2. Nah, itulah cara mengisi matriksnya. Kemudian ada tugas di sini, di mana pada tugas ini kami disuruh untuk membuat sebuah struct barang underscore t, dimana dia itu punya atribut
integer, string, dan float. Nah, inilah atributnya. Kemudian disuruh membuat program yang menanyakan kepada user berapa banyak jenis barang yang ingin diinput. Nah, kemudian kita akan menggunakan malloc untuk memesan alamat, untuk memesan memori berdasarkan jumlah yang dimasukkan. Kemudian gunakan perulangan untuk memasukkan data. Di sini bisa di sini kita harus meminta user untuk memasukkan data ID, nama, dan harga. Kemudian menampilkan, kemudian bebaskan memori. Nah, ini cukup gampang. Dimana kita harus membuat dulu struknya seperti yang di soal tadi, ada ID barang, kemudian ada nama barang, kemudian ada harga. Nah, kemudian setelah itu kita harus membuat pointer, yang dimana ini tipe-nya harus tipe bentukan tadi, tipe struct tadi, barang tadi. Nah, berarti sekarang si pointer array ini dia harus memiliki atribut-atribut dari struct ini kan. Berarti nanti dia si array ini atau si pointer ini harus memiliki ID barang, nama barang, dan harga. Nah, setelah itu kita harus memesan alamat memori sesuai dengan jumlah yang kita perlukan. Karena di sini tipe data array itu adalah struct barang underscore, maka kita harus memesan menggunakan malloc, bisa juga dengan calloc, tapi di sini disuruh menggunakan malloc. Kemudian kita masukkan jumlah yang ingin kita pesan, di mana jumlahnya itu kan ukuran dari si struct ini. Nah, makanya di sini size of struct barang underscore t. Kemudian dikalikan dengan jumlah yang diinginkan user. Nanti kan kita minta user masukkan jumlah barang yang ingin diinput. Nah, kemudian ini adalah untuk meminta user untuk memasukkan data-data barangnya. Nah, misalkan nanti kita punya 3 barang. Nah, maka ulangan ini akan berjalan sampai 3 kali. Nah, pada perulangan pertama nanti dia akan meminta masukkan ID barang. Nah, kemudian digunakan scan F, kemudian dimasukkan ke inilah cara untuk kita memasukkan ke atribut dari si array. Kan ini array index ke i, kemudian ini adalah atribut yang ingin kita masukkan. Karena kita ingin masukkan ID, kita masukkanlah ke dot id underscore barang, karena kan di sini ada ID. Kemudian ini untuk masukkan nama barang kita menggunakan fget agar lebih mudah. Dengan cara kita harus membersihkan dulu buffernya dari enter. Kemudian setelah kita terima input untuk masukkan nama, jangan terlalu bingung. Ini adalah lokasi mana yang ingin kita masukkan array apanya, stringnya. Kemudian inilah adalah ukuran yang ukuran variabel yang ingin kita masukkan. Kemudian ini adalah sumber input, dimana ini adalah dari ketikan user nanti kan. Nah, kemudian ini adalah untuk membersihkan string tadi dari slash n atau enter. Nah, kemudian kita suruh lagi user untuk memasukkan harga barang. Nah, karena sini tipe datanya float, ya kita gunakan aja %f. Kemudian ini adalah alamat dari yang ingin kita masukkan, karena kita ingin memasukkan si harga barang itu ke si array index ke i, yang dimana atribut itu ada harga, maka kita menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan saja, ini untuk agar nanti tidak rapi. Kemudian ini adalah untuk ini untuk menampilkan apa saja yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian kita harus membebaskan seperti yang suruh. Kemudian men-setting pointernya jadi 0. Nah, jika kita coba jalankan, nah dia kan meminta user masukkan berapa jenis barang yang ingin diinput. Nah, misalkan saya ingin menginput 3 barang dengan ID barang 1 namanya apel, misalkan apel, masukkan harga barang misalkan 20.000, ya, 20.000. Data barang 2, masukkan ID barang misalkan 2 adalah jeruk, mungkin jeruk. Kemudian harga barangnya 10.000 mungkin. Kemudian ID barang ketiga misalkan 3, misalkan namanya itu adalah nanas, ini harganya 15.000. Nah, dia akan menampilkan ID barang 1 namanya apel, harga barangnya sesuai dengan struct kan.
karena struknya tadi punya ID, nama, dan harga. Nah, itulah tugas 2 ini saya kerjakan. Kemudian ada tugas maaf, tugas 1 ini ada tugas 2, itu adalah untuk membuat matriks berukuran n kali n, yang dimana n kali n dan m-nya ini adalah inputan yang akan dimasukkan user. Misalkan user mau matriks 2 kali 3, maka nanti program akan meminta user untuk masukkan untuk baris yaitu 2, untuk kolom 3. Nah, ini menggunakan memori untuk array 2D atau matriks, kemudian secara dinamis. Di sini bisa memilih elemen matriks tersebut diisi dengan input dari pengguna atau dari angka acak menggunakan random. Di sini saya menggunakan input dari pengguna ya. Saya meminta user masukkan berapa aja angka-angka yang ingin diisi. Kemudian disuruh untuk menghitung dan menampilkan total penjumlahan dari seluruh elemen. Nah, di sini saya menggunakan input dari user ya nanti dengan cara user memasukkan berapa baris yang ingin dibuat. Setelah itu masukkan berapa jumlah kolom. Nah, disinilah saya memesan memori dengan pointer to pointer yang saya setting dulu, nama itu matriks dan saya setting nilainya 0. Nah, kemudian matriks ini karena kan dia sudah punya maaf di sini harus pointer ya, karena dia pointer to pointer. Nah, matriks ini dia akan punya memori sebanyak yang diinginkan user. Nah, nanti kita akan memesan sebanyak yang diinginkan user. Jadi nanti matriks ini untuk baris ya. Baris ini nanti akan punya memori lagi untuk untuk kolomnya. Nah, di sini misalkan user nanti masukkan barisnya itu 2, maka kita akan memesan sebanyak size of integer kali integer banyak 2. Berarti dia punya 2 space kosong. Nah, space itu, 2 space itu akan kita minta lagi space kan. Matriks itu kan ada baris kali kolom kan. Berarti kita sudah punya baris, kita sudah punya space untuk baris, maka space untuk kolom juga kita harus pesan. Nah, misalkan kita mau 3 kolom, nanti matriks saat indeks ke 0, berarti maksudnya ini baris ke 0, kita pesan banyak kolom 3, banyak 3, berarti nanti baris 1 punya 3 kolom, baris 2 juga punya 3 kolom, begitu seterusnya. Nah, kemudian ini untuk meminta user memasukkan setiap elemen setiap baris dan kolomnya. Misalkan nanti baris ke 1, kolom ke 1, kan dimulai dari situ. Ini dia kan meminta user untuk memasukkan nilainya. Begitu seterusnya. Inilah perulangannya. Kemudian ini untuk menampilkan matriksnya setelah user memasukkan elemen-elemennya. Kemudian, nah di sini inilah untuk menghitung jumlah dari setiap elemen matriks, yang dimana kita membuat variabel jumlah dan kita buat nilainya 0, kemudian nanti itu yang akan diupdate nilainya di dalam perulangan ini, dimana jumlah itu akan ditambahkan dengan matriks indeks ke I dan ke J. Nah, kemudian ini untuk menampilkan, kemudian kita harus membebaskan. Nah, karena kita di sini fleksibel ya, karena user nanti bebas memasukkan berapa baris berapa kolom, maka nanti memorinya juga kita harus menggunakan perulangan sebanyak, karena kita yang paling dalam itu adalah kolom, maka nanti yang dibebaskan itu dari space untuk baris dulu kan, space untuk kolom dulu dibersihkan. Setelah itu setelah kita bersihkan untuk yang kolom, maka kita bersihkan untuk yang baris. Nah, harus dari dalam dulu. Kemudian kita setting karena tadi kita pesan si matriks itu, kemudian kita bersihkanlah dia menggunakan free. Kemudian kita setting nilainya dulu. Nah, jika kita coba jalankan, tugas. Oh, maaf, tadi ada yang
harus dikompil dulu. Nah, gitu coba kita jalankan. Nah, misalkan kita mau matriks itu 3 kali 3 deh. 3, kolomnya 3. Nah, maka dia akan minta untuk baris pertama. Baris pertama itu misalkan nilainya 1 2 3. 1 2 3. Nah, baris kedua 4 5 6. Baris ketiga misalkan kita mau 7 8 9. Nah, sesuai dengan yang kita mau, bentuknya matriks, kemudian ada jumlah seluruh elemen. Coba jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 6 10 15 21 28 36 45. Nah, sesuai kan? Nah, begitulah tugas ini saya kerjakan. Terima kasih.